Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kali ini Juma benar-benar dibuat tidak berkutik oleh Elia Miron. Dan Elia Miron juga berhasil membuktikan bahwa Juma ternyata hanya sekedar copot-comot ayat Alkitab tanpa pemahaman atau pengetahuan yang benar tentang Alkitab. Dia hanya bermodalkan ngutip-ngutip ayat Alkitab dan menafsirkannya sesuka hatinya saja. Dan puji nama Tuhan saudara dalam Tuhan, ya, semua pernyataannya, semua pertanyaannya dijawab tuntas oleh Elia Miron, dan pastinya ya sekali lagi Juma tidak berkutik. Saudara dalam Tuhan, langsung saja kita lihat videonya dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mengawin-ngawinkan ayat sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Ya. Oke, thank you Saudara Mikael. Saya mau tanya dulu nih. Dari penjabaran saudara ini yang panjang lebar ini, saya mau tanya, tolong jawab ya atau tidak. Jemaat perkumpulan orang-orang yang ada ketika Yesus memberikan mandat kepada Petrus muridnya, apakah jemaatnya itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Ya, benar. Hah? Orang-orang yang bersunat. Aha, orang-orang yang bersunat. Berarti jemaat pertama Kristen atau bukan? Nah, ini. Oke, lanjut dulu. Nanti saya Saudara harus memahami bahwasanya Kristen itu di dalam pandangan Paulus sendiri adalah kumpulan orang-orang yang hidup secara kafir. Jadi jangan Anda ngadi-ngadi mengatakan jemaat pertama, gereja yang pertama adalah Kristen. No, nonsense, bullshit. Makanya perlu belajar, bukan hanya kecepatan berbicara. Mulut dan otak itu harus sinkron, Bung. Jadi jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat Yahudi, bukan Kristen. Kumpulan orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk di dalam jemaatnya orang Yahudi sampai hari ini. Jadi jangan mimpi. Anda boleh lincah berbicara, tapi Anda tidak berdata. Oke? Nah, sekarang saya sadarkan kepada saudara, ketika saudara mengatakan Taurat itu hanya bayang-bayang, ilmunya dari mana? Dari orang Farisi kan? Nah, itulah kalian, pengikut orang Farisi. Sementara Tuhan memberikan pernyataan yang sangat luar biasa di dalam pemahaman orang Yahudi itu sendiri, bahwa Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu adalah jalan hidup, yang siapapun yang menapaki daripada hukum Taurat itu dalam kehidupan orang Bani Israel, mereka akan mendapatkan hidup. Itu Kristen di situ nggak ada. Anda mengatakan hukum Tuhan adalah bayang-bayang, itu mau Anda, karena Anda Kristen. Tetapi orang Yahudi, di mana mereka adalah umat yang diangkat derajatnya oleh Tuhan, apakah pernah diajarkan Taurat itu bayang-bayang dan yang benar adalah ajaran Kristen? Mimpi. Itu mimpi itu, Bung. Makanya Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, waspadalah kepada orang Farisi. Tapi kalau di Kristen, wahai orang Kristen, rangkulanlah dengan orang Farisi. Coba Anda lihat itu dari kacamata perspektif kerangka berpikir Anda aja dulu. Kristen berasal dari orang Farisi atau bukan? Yes, orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Paulus. Apa pembuktiannya? Pengakuan dari mulutnya sendiri. Di mana diterangkan? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Ibrani asli dari keturunan Benyamin. Aku adalah orang Farisi. Kata Yesus, waspada. Ini waspada. Dan betul saja. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda cerdas, Anda orang terpelajar, satu-satunya pemain tunggal yang mendirikan agama, mendirikan sekte di luar daripada agama Yahudi yang dianut oleh Yesus, hanya Paulus. Sekte apa itu? Kristen. Orang Yahudi menyebutnya Nasrani. Itu diterangkan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi tolong teman-teman Kristen, mulai hari ini Anda imani dan percayai bahwa jemaat pertama adalah Kristen. Itu buyar. Tinggalkan itu adalah pembodohan. Jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah kumpulan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang bersunat. Mereka yang ketika masuk ke bait suci bukan duduk di bangku, tetapi mereka berdiri untuk sujud di hadapan Tuhannya mereka. Sebelum masuk ke rumah ibadah mereka cuci kaki, cuci tangan, membasuh wajah dan seterusnya. Mereka wudhu. Sementara Kristen itu beda.
Jadi jangan pernah mimpi jemaat mula-mula yang didirikan di atas batu karang itu adalah Kristen. Itu pembodohan. Catat itu. Jemaat yang didirikan Petrus adalah kumpulan orang-orang yang bersunat. Mereka adalah praktisi Torah. Ya, catat. Sehingga ketika Anda mengatakan kami adalah Kristen awal mula dari muridnya Yesus, itu bohong. Paulus mendirikan sekte di Antioquia itu karena dia mengaku dia diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Maka jemaat pertama, orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi, adalah Kristen, dan itu tidak ada korelasinya dengan pengajaran Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba, yang dimaksud tidak lain adalah Paulus in the gang. Silakan Anda bantah. Oke. Ya, terima kasih Pak Juma ya. Sebenarnya saya juga mau menunjukkan bahwa seringkali Bapak Juma dalam rautan argumentasinya itu gagal sekali berpikir dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian merujuk dari apakah orang-orang Kristen yang di jemaat yang didirikan Yesus itu bersunat? Iya, bersunat. Ketika saya bilang ya bersunat, langsung Bapak berpikir bahwa wah, argumentasi saya sudah patah karena itu. Enggak. Sebenarnya ini hanya ketidaktahuan Anda ya. Orang Yahudi yang percaya Yesus itu tetaplah harus disunat. Karena sedangkan orang Yahudi yang percaya Yesus tidak dibebankan hukum sunat. Kisah Para Rasul 21 ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, dan dicekik dari percabulan. Ayat 20-nya kalau kita melihat sebelum sampai kepada konklusi ini, mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu yang berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan semuanya rajin memelihara hukum Taurat. Di ayat 22-nya, tetapi mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bapak harus mengerti ya, bahwa ketentuan sunat itu diberikan kepada yang memang diteruskan dari Abraham, kemudian berakhir di orang-orang Yahudi dari kedua belah suku Israel ini sebagai bentuk perjanjian mereka. Kemudian selanjutnya dikatakan sebab engkau menyatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi kita harus mengerti teman-teman bahwa hukum sunat ini adalah hukum yang only berlaku bagi orang-orang Yahudi. Tapi karena Yesus menyatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya hukum Yahudi ini tak berlaku lagi bagi dunia ini. Itu berlaku bagi mereka aja. Bagi dunia ini tidak berlaku lagi hukum sunat karena mereka sudah disunatkan melalui kematian Kristus. Inilah relevansi yang saya katakan. Saya tetap konsisten dalam argumentasi saya. Saya tidak mau gagal berpikir ya. Nah, ketika Yesus menyatakan baptislah semua orang di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kemudian juga Paulus. Jadi Paulus ini bukan bertentangan dengan Yesus. Ini yang harus diperhatikan ya teman-teman. Paulus ini menginjil bagi dunia. Karena di ayat 21 dikatakan bahwa di antara bangsa-bangsa lain dan Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang melepaskan hukum Musa. Artinya bangsa-bangsa lain itu tidak terikat dengan hukum Musa. Inilah mengapa orang Yahudi itu sangat fanatik dengan orang-orang di bangsa lain. Artinya memang hukum Israel yang sangat ketat ini, yang tadinya perlakuan hukum Taurat ini tidak berlaku lagi bagi bangsa lain. Makanya orang Kristen yang non-Yahudi itu tidak perlu disunatkan. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, mengapa orang-orang Yahudi atau pada masa ketika Yesus mendirikan jemaatnya yang adalah Petrus sang batu karang itu, mereka adalah orang-orang bersunat. Argumentasi yang pertama itu karena mereka adalah orang Yahudi. Kemudian orang yang kedua, argumentasi yang kedua agar itu tidak menjadi batu sandungan atas pemberitaan mereka. Paulus dengan jelas menegaskan bahwa Timotius itu haruslah disunat, gitu ya, karena karena si Timotius ini ibunya seorang Yahudi teman-teman yang telah menjadi percaya gitu. Sedangkan ayahnya itu seorang Yunani ya, Yunani, sehingga menurut hukum Yahudi Timotius itu termasuk orang Yahudi. Ini jadi karena keyahudian mereka itu diwajibkan untuk bersunat gitu. Jadi orang yang di luar Yahudi, non-Yahudi, tetapi Injil juga diberikan kepada mereka karena Yesus menyatakan bahwa Injil itu harus diberitakan kepada seluruh dunia.
ya maka itu tidak berlaku gitu, karena karunia keselamatan itu diberikan bagi semua orang gitu. Jadi penafsirannya penafsirannya itu harus relevan, jangan dikait-kaitkan yang satu dengan yang lain dan hanya untuk mengukuhkan asumsi kita gitu. Itu prinsip hermeneutika Kristen itu jelas dalam hal ini gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan gitu, Pak Juma. Oke, Silakan. baik. Ya. Saya ulangi dengan narasi Anda yang begitu panjang. Saya mau tanya kepada saudara, menurut Yesus, Injil mana yang harus diberitakan kepada semua bangsa muridnya? Jawab. Apa yang mereka saksikan itu? Semua. Injil, bukan Injil Lukas, Injil Markus, Matius, Yohanes, Surat Paulus. Injil itu bukan satu establishing karena belum ada kanonisasi. Oke, Ya. berarti dengan kata lain bukan kitab saudara. Dengan kata lain bukanlah kitab saudara yang Yesus perintahkan untuk diberitakan. Catat itu. Ya, karena memang itu belakangan dikanonkan. Ya, saya setuju. Oke, sip. Anda sudah akui, bagus. Nah, sekarang gini, ketika saudara mengatakan Taurat itu tidak berlaku untuk bangsa lain lagi, emang Taurat itu pernah berlaku untuk bangsa lain? Memang nggak pernah. Taurat itu untuk Bani Yakob. Jadi Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat untuk Kristen itu nggak nyambung. Yesus datang membatalkan hukum Taurat di atas tiang salib untuk Kristen, nggak nyambung. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu nggak nyambung itu. Kenapa Yesus Paulus mengajarkan itu? Orang Farisi ini mengajarkan itu. Kenapa? Karena target sasarannya adalah orang-orang yang tidak bersunat. Target sasarannya adalah orang-orang pemakan babi. Mohon maaf. Target sasarannya adalah penyembah-penyembah dewa. Siapa itu? Kekaisaran Romawi Yunani. Itu target sasarannya. Sehingga hukum Torah yang berat itu menurut pandangan orang Roma dan Yunani kudu harus batal dulu baru diterima oleh mereka. Makanya pernyataan Paulus itu jelas. Jadi kalau Anda mengatakan Taurat tidak berlaku lagi untuk bangsa lain, Bung, Anda belajar di mana? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk non-Israel. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Ini untuk orang Israel. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ulangan 4, satu perikop Anda baca, Anda nggak nyambung di situ. Kemudian ulangan 6, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu yang dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendidikinya, supaya seumur hidupmu engkau, anak cucumu takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan yang dan perintahnya yang disampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel. Tak ada itu, Bang. Taurat itu untuk Bani Israel. Kalau Anda kurang yakin, silakan Anda baca di dalam Ulangan 33. Hukum yang ada untuk Bani Yakub saja, bukan untuk Anda. Jadi kenapa Yesus mati untuk Anda? Apa hubungannya? Kalau Yesus datang untuk membatalkan dalam perspektif Anda menggenapi, kenapa untuk Anda? Anda sopo? Di dalam di Ulangan 33 dijelaskan, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaah Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Satu lagi, Yeremia 31:31, aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda Bani apa? Hah? Bukan Anda. Jadi ngapain Yesus mati di atas tiang salib untuk Anda? Ngapain? Tujuannya untuk membatalkan hukum Taurat. Iya, berarti Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kalaupun dia dipaksakan untuk mati sebagai persembahan kepada dewa, dia dipersembahkan untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kecuali Anda benar-benar Romawi dan Yunani yang dihadiahkan konsep Tuhan, dihadiahkan kitab
Baru betul. Aku ini adalah Bani Romawi dan Yunani, pengikut Paulus yang meminjam nabi yang datang kepada Bani Israel untuk kami tuhankan. Itu baru betul. Saya jempol kalau Anda jujur di situ. Yang pertama, Anda sudah mengakui jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat bersunat. Berarti mereka bukan Kristen. Mereka adalah Bani Israel yang percaya Yesus utusan Tuhan, belum terkontaminasi dengan ajaran Farisi. Sedangkan yang di Antioquia murni mutlak absolut pengajaran Farisi. Muncullah Kristen penyembah manusia, dan itu Anda aminkan hari ini. Makanya saya tanya, Injil mana? Injil Lukas? Bukan. Markus? Bukan. Injil yang mana? Ya Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Baca kitab Anda. Kalau Anda punya Bible, saya ajarin sekarang. Di dalam Yohanes 1 nomor 48, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Kadia, ikut denganku wahai Filipus. Filipus disebut namanya. Ada legalitas dari Yesus untuk Filipus. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 8 di nomor 35, Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Dor. Yang diajarkan oleh Filipus adalah Injil Yesus, bukan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, bukan. Jadi kalau Anda pun memaksakan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, maka berita yang harus didengarkan itu adalah Injilnya Yesus yang dibawa oleh Filipus, bukan Lukas, bukan Paulus. Sadari itu kalau Anda memang benar-benar ingin selamat. Yesus punya Injil sendiri yang diberitakan muridnya Filipus, dan Filipus mendapatkan legitimasi jelas. Sementara Paulus, Lukas, Markus, pengarang Matius, pengarang Yohanes, pengarang Markus itu tidak ada legitimasi dari dia, dari Yesus. Sementara sumber firman, bahkan kalian mengatakan firman itu adalah sang firman itu adalah Yesus. Sang firman memberikan legitimasi kepada Filipus, bukan kepada penulis Injil Anda. Jadi Injil Anda itu bukan yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Simpan itu di peti. Cari Injil Filipusnya, beritakan kepada dunia. Disitulah yang benar. Injil Filipus masih ada sisanya. Yesus menikah dengan istrinya Maria. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Juma. Ya, saya ini ya sudah cukup mendengarkan tadi ya apa yang disampaikan. Saya mau bantu yang pertama dulu. Tadi Pak Juma menyatakan berkaitan dengan Taurat itu untuk orang Yahudi. Ya, kita buka Lukas 16 ayat 16. Lukas ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Yang pertama. Yang kedua, Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi Lukas, Matius itu relevan bahwa Taurat itu hanya berakhir dan berlaku sampai di masa Yohanes. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Matius itu memberi penjelasan lebih jelas dengan menempatkan kata mereka bernubuat itu berakhir hingga tampilnya Yohanes Pembaptis tentang kesaksian kebenaran yang akan datang di dalam Kristus. Dengan demikian kita mengerti bahwa Taurat itu dan nubuat-nubuat para nabi dalam Perjanjian Lama berakhir pada saat tampilnya nabi terbesar, yaitu Yohanes Pembaptis, ya. Dengan tanda kematian Yesus di kayu salib berlaku hukum Kristus, hukum kasih. Ini saya sudah tegaskan dari awal bahwa hukum Kristus itu adalah dua hukum. Hukum Taurat itu terikat pada 613 hukum. Gitu. Jadi yang 613 itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena para nabi pun itu semua bersaksi dan akan bernubuat tentang Dia yang akan datang. Yang di dalam Lukas yang saya bacakan tadi, berakhirnya nubuat tentang kesempurnaan yang akan datang itu telah selesai. Diakhiri di dalam masa kenabian Yohanes Pembaptis. Itu sudah selesai sampai di sana. Yang nantinya akan didatangi oleh Sang Firman itu yang menjadi manusia, di mana Sang Kristus itu sendiri Sang Firman itu yang menyatakan diri Bapa di dalam dirinya. Hal ini juga kita bisa melihat di dalam Efesus 2 ayat 15 bahwa dikatakan di sana bahwa sebab dengan matinya
manusia, ia sebagai manusia maksud saya, ia telah membatalkan hukum Taurat ya dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kalau banyak polemikus yang menuduh bahwa Paulus itu menyatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan sedangkan Yesus itu menggenapi, artinya konklusinya bahwa Yesus itu dengan Paulus itu bertentangan. Tidak. Kenapa? Jelas ditegaskan oleh Lukas bahwa hukum Taurat itu berakhir mengenai pewahyuannya dan peraturannya itu sampai kepada zaman Yohanes. Itu yang pertama. Jadi ayat ini sudah membantah argumentasi dalam perspektif kekristenan ya. Maksud saya bahwa Bapak menyatakan Taurat itu akan berlaku selama-lamanya. Tidak. Ya tidak. Karena orang Yahudi, karena Lukas ini ditulis sama Lukas, dia itu orang Yahudi. Jadi kalau dia itu orang Yahudi, tidak mungkin dia punya perspektif bahwa kalau memang hukum Taurat itu berlaku sampai selama-lamanya, tidak merujuk kepada nubuatan yang akan datang di dalam kesempurnaan Yesus Kristus, ini mereka tidak akan menyaksikan ini. Kalau kita merujuk kepada hukum dwi ganda saksi, kesaksian ini benar adanya, karena Lukas juga menyatakan demikian, Matius juga menyatakan demikian, kemudian juga dikonfirmasi di Efesus. Ini jelas urgensinya. Kemudian yang kedua, mengenai Injil gitu ya. Tadi Bapak menyatakan bahwa Injil itu di Filipus. Kenapa di Filipus itu tidak diakui, sedangkan di Filipus itu Yesus itu katanya menikah bla 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 dan lain-lain. Kenapa kalian tidak memberitakan Injil yang dari Filipus aja? Inilah keterbatasan literasi, bahwa arti kitab Injil itu adalah kabar baik. Memang saya harus mengakui ya, saudara, saya tidak mau menafikan bahwa kata Injil itu merupakan arabisasi untuk kata Yunani Eugelion gitu. Jadi artinya adalah kabar baik kalau kita buat ke seluruh Indonesia. Matius 4 ayat 23. Yesus pun keliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ingat ya, kita harus mengkonsentrasikan antara kondisi orang Yahudi pada saat itu dengan apa yang dilakukan Yesus. Perspektif dan juga sudut pandang orang Yahudi yang dalam hal ini adalah mereka Yahudi tentunya teman-teman, karena murid-murid Yesus itu ya orang-orang Yahudi ya. Makanya dikatakan di dalam Markus 1, maksud saya itu di mana ya? Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi kalau Bapak Juma tadi bilang Injil itu keselamatan itu hanya bagi orang Israel, itu salah besar. Literasinya kurang itu ya. Jadi ketika kitab Injil Matius itu menuliskan Yesus memberitakan Injil, artinya Yesus itu memberitakan kabar baik. Sedangkan Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul, ini penerusan ya. Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul adalah kabar baik yang sama tentang apa yang diberitakan Yesus. Meskipun memang Yesus itu selalu menekankan kepada perspektif dan budaya pada saat itu mengenai pernyataan dirinya sendiri secara implisit. Tetapi di perjanjian baru, artinya para murid yang bersaksi tentang pemberitaan Kristus itu memberikan penjelasan yang lebih clearus artinya. Jadi lebih jelas tentang siapa Kristus itu sebenarnya. Jadi Injil kerajaan Allah itu yang diberitakan Yesus Kristus itu adalah sentralitasnya berada di dalam Yesus Kristus, tetapi para rasul dan para murid menegaskan itu lagi. Hubungannya dengan apa? Dengan amanat agung Yesus Kristus bahwa Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Jadi Injil itu tidak terbatas pada apa yang ditulis murid tertentu saja Bapak Juma, tapi itu merujuk kepada kabar baik. Kabar baik itu dalam hal ini telah disampaikan Yesus bahwa kamu harus membaptis orang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini relevansinya dengan apa? Dengan keselamatan yang Yesus tawarkan itu, dengan mengalahkan maut, dengan kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Jadi kabar baik di sana adalah karena ketika Yesus itu menyatakan bahwa hidup di zaman pada saat itu dia belum mati. Jadi Injil kerajaan Allah itu yang merujuk kepada dirinya sendiri. Sedangkan ketika Yesus memberi mandat dan amanat agung baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dia sudah mati tapi bangkit kembali. Artinya Yesus secara implisit menyatakan kepada murid-murid, sampaikan ke dunia bahwa aku telah mati, aku telah bangkit, dan aku naik ke surga, dan baptis mereka di dalam nama Allah Tritunggal agar mereka dapat diselamatkan. Inilah yang disebut dengan kabar baik itu. Tidak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Saya juga bingung dengan rautan argumentasi apa Anda mengkait-kaitkannya dengan Filipus, kemudian juga menuduh bahwa Yesus itu pernah menikah. Yesus itu pernah menikah tidak pernah divalidasi fakta sejarah. Tentu
Alkitab kita buka fakta sejarah, tulisan Marabin Serapion, kemudian tulisan Tacitus, kemudian juga siapa namanya satu lagi saya lupa, yang dari Roma itu. Mereka tidak pernah menyaksikan Yesus Kristus itu menikah. Bahkan Flavius Josephus itu membuktikan dan juga menuliskan dalam sejarahnya bahwa Yesus itu diakui dan dianggap orang Yahudi itu bangkit pada masa itu, dan tidak pernah menuliskan historikal tentang pernikahannya dia. Jadi Injil itu merujuk kepada kabar baik, terlepas dari bagaimana memang perspektiva dari budaya pada bangsa itu. Gitu Pak Juma ya. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi Paulus sendiri mengakui di dalam Galatia 1 nomor 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain. Ya. Jadi saudara harus memahami bahwa dari zaman Paulus saja, Injil-Injil itu sudah bertebaran. Banyak Injil yang kemudian ada pada masa itu. Sehingga ketika saudara mengatakan bahwasanya Injil yang Anda maksud adalah yang diberitakan kabar gembira, Paulus yang menorehkan catatannya sendiri mengatakan bahwa banyak Injil lain. Ya, banyak Injil lain yang ada pada masa itu. Bukan hanya kitab saudara yang sekarang ini mencari jalan untuk membatalkan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel. Saudara dengan entengnya mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu hanya berlaku pada masa Yohanes sampai masa Yohanes. Itu maunya Anda. Ilmu Anda itu Anda dapatkan dari mana? Dari Lukas. Lukas iki sopo? Anda mengatakan Lukas ini orang Yahudi, data Anda dari mana? Lukas aja dari namanya itu adalah nama orang Roma. Oke? Dan tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Lukas itu orang Yahudi, tidak. Lukas itu jelas oleh tradisi Kristen sendiri menduga dia berasal dari Antioquia, Syria, dan dia berdarah Yunani. Lalu ketika saudara mengatakan dia orang Yahudi, ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Ya, ilmu dari mana? Lukas itu tidak dikenal oleh Yesus. Ya. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan hanya sampai kepada Yohanes, berarti Anda menyelisih pernyataan Yesus. Di dalam kitab saudara sendiri menerangkan, Yesus berkata bahwa hukum Taurat itu lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Mana yang benar ini? Pengakuan Yesus atau pengakuan Lukas? Yang mana yang benar? Sementara Yesus sendiri, sabar. Yesus sendiri mengatakan demikian. Terus di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan Taurat, itu dijelaskan, janganlah kau menambahi, jangan kau mengurangi. Jadi jangankan batal, dikurangi aja tidak bisa. Ilmu Anda dari mana? Hanya ingin melegalkan ajaran Farisi, kemudian Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu berlaku hanya sampai di Yohanes saja. Berarti ada pengurangan. Sementara perintah Tuhannya jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Dan sampai hari ini orang Yahudi masih ada. Sedangkan Injil yang diberitakan kemudian oleh Filipus jelas adalah Injil Yesus. Tidak pernah mengatakan Injil Lukas, Injil Markus, nggak ada. Yang diberitakan oleh Filipus ini adalah Injilnya Yesus. Injil Yesusnya mana? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena sejatinya Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pentuhan Yesus yang muncul pertama kali kemudian di Antioquia. Jadi ketika kemudian dikatakan hukum Taurat itu berlaku hanya sampai Yohanes, itu datanya dari siapa? Dari Lukas sendiri. Sementara Lukas juga yang mencatat, Yesus sendiri mengatakan bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah. Nah, terus kenapa bisa batal? Sementara langit dan bumi itu lebih mudah hilang daripada hukum Taurat. Apa logikanya yang bisa dipakai selain daripada doktrin dan dogma? Oh, nggak berlaku lagi. Apa alasannya? Sementara Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak apa yang boleh dibicarakan Juma dan Elia Miron. Dan
mereka membicarakan tentang Yesus Kristus, tentang Paulus, dan Juma juga mempertanyakan ya kerasulan Paulus, ya ketuhanan Yesus Kristus, dan puji nama Tuhan ya, oleh hikmat Tuhan ya, Elia Miron menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Juma, dan juga meluruskan apa yang disampaikan oleh Juma tentang Alkitab, karena apa yang disampaikan oleh Juma sebenarnya hanya berdasarkan asumsinya saja. Dia tidak mengerti Alkitab, dia tidak paham Alkitab, dia tidak pernah belajar tentang kebenaran Alkitab. Jadi wajar saja kalau Juma kemudian hanya ngarang bebas ya, dengan mengutip ayat Alkitab, menafsirkannya sesuka hatinya, dan akhirnya ya terjadilah penafsiran-penafsiran yang kacau balau terhadap Alkitab sendiri. Dan puji nama Tuhan, saudara dalam Tuhan ya, Elia Miron dipakai oleh Tuhan untuk meluruskan semua pernyataan daripada Juma, sehingga juga kita bisa mengerti dari penjelasan-penjelasan Elia Miron ya, kita boleh mengerti bahwa ternyata Juma ini hanya berasumsi ya, hanya copot-comot ayat Alkitab dan menafsirkannya sesuka hatinya, bukan berdasarkan fakta Alkitab itu sendiri ya. Dan saudara dalam Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan di mana hari-hari ini Tuhan memakai anak-anak Tuhan, termasuk hambanya Elia Miron, untuk menjawab dan meluruskan pernyataan-pernyataan yang disampaikan tentang Alkitab, tentang Kristen, tentang Yesus, yang merupakan pernyataan yang salah, yang tidak sesuai ya. Dan kita berdoa terus supaya Tuhan mengirim jiwa-jiwa untuk memberitakan Injil, untuk meluruskan pernyataan-pernyataan yang salah dari orang-orang luar sana terhadap Alkitab. Dan kita berdoa juga buat Elia Miron pastinya, supaya dia dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan dan juga dalam debat-debat lintas agama, supaya melalui beliau juga ya banyak jiwa-jiwa yang mengerti tentang Alkitab, banyak jiwa-jiwa yang mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Itu harapan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, kembali kepada Juma ya. Kita sudah dengar bersama ya, apa yang disampaikan Juma di video tadi ya. Narasi-narasi yang dia bangun sebenarnya tidak berdasarkan kebenaran Alkitab ya, tidak berdasarkan penafsiran Alkitab yang benar gitu loh. Tetapi dia hanya sekedar berasumsi, dia hanya sekedar menebak-nebak, dia hanya sekedar menafsirkannya sesuka hatinya dia gitu loh. Kalaupun kemudian dia mengutip ayat Alkitab ya, dan dia menjabarkannya, sebenarnya dia hanya mencari kemenangan diri sendiri ya, supaya seakan-akan apa yang dia katakan itu benar, dan ujung-ujungnya dia menyalahkan Alkitab, menyalahkan kitab orang Kristen. Tetapi sekali lagi kita bersyukur ya, hari-hari ini ya Tuhan mengirim anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk meluruskan pernyataan-pernyataan yang salah terhadap Alkitab sendiri ya. Dan pesan buat Juma ya, seperti di video saya sebelumnya juga saya sampaikan bahwa alangkah lebih baiknya kalau Juma ini ya berhenti membahas Alkitab. Kenapa, saudara dalam Tuhan? Ya, dia tidak punya ilmu dasar tentang Alkitab, apalagi dia tidak pernah belajar Alkitab ke sekolah tinggi teologi Kristen. Jadi wajar saja kalau penjabarannya itu selalu salah gitu loh, tidak sesuai. Jadi alangkah lebih baiknya kalau dia berdiam diri dan dia fokus dengan agamanya dia, daripada dia terus berkuar-kuar tentang Alkitab tetapi apa yang dia sampaikan tidak benar dan juga tidak menjadi berkat pastinya ya. Jadi sekali lagi buat Juma ya, berhentilah membahas Alkitab, fokus dengan agamamu ya. Kalau mau bicara harusnya kamu membicarakan agamamu ya, membicarakan kitabmu, membicarakan apa yang kamu imani kepada umat, bukan malah membicarakan Alkitab yang jelas-jelas Alkitab bukan kitab yang kamu yakini sebagai firman Tuhan ya. Alkitab bukan pesan-pesan Tuhan menurutmu gitu loh. Jadi tidak ada gunanya kamu berkuar-kuar membahas Alkitab, apalagi pembahasanmu itu selalu saja tidak sesuai dengan penafsiran-penafsiran Alkitab pada umumnya ya. Itu buat Juma ya. Jadi buat teman-teman juga yang
menonton video ini, kita terus berdoa supaya orang-orang yang memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab di luar sana, termasuk si Juma ini, ya, disadarkan Tuhan sehingga mereka sadar bahwa apa yang mereka sampaikan tidak benar dan tidak berdasarkan kebenaran Alkitab sendiri. Kita percaya bahwa lewat kuasa Tuhan, ya, Tuhan mengubah hati mereka, menjamah hati mereka, sehingga mereka tidak memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, sehingga mereka fokus dengan agama mereka dan mereka menjadi berkat bagi umat mereka. Itu harapan kita. Dan saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara atau komentar saudara? Silahkan muat di kolom komentar, ya, tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.